Di negeri dengan lebih dari 1.300 suku bangsa, ada cerita-cerita misterius dan tradisi unik yang tidak diketahui banyak orang. Hari ini, kita akan membuka pintu ke dunia yang jarang terlihat. Perjalanan ini akan membawa kita melintasi waktu, menembus kabut pegunungan, dan menyelami jantung budaya Indonesia yang paling otentik. Kita akan bertemu dengan suku-suku yang memegang teguh warisan leluhur mereka, hidup selaras dengan alam, dalam cara yang mungkin tak pernah kita bayangkan. Dari puncak Jayawijaya hingga lebatnya hutan Kalimantan, setiap sudut Nusantara menyimpan rahasia. Siapkan diri Anda, karena kita akan segera memulai penjelajahan ke dalam jiwa Indonesia yang sesungguhnya. Perhentian pertama kita adalah Lembah Baliem di Papua, rumah bagi suku Dani di antara pegunungan yang megah dan Rumera Mama adat Hona yang khas. Tersembunyi sebuah tradisi yang mencerminkan dalamnya rasa duka. Namanya Iki Pale. Bogi suku Dani kehilangan orang yang dicintai bukan sekadar air mata. Dulu, mereka menunjukkan kedukaan yang mendalam dengan cara memotong ujung jari mereka. Setiap ruas jari yang hilang adalah simbol cinta yang tak terucapkan. Sebuah pengorbanan fisik untuk mengenang ikatan batin yang tak akan pernah putus. Meski tradisi ini sudah tidak dipraktikkan lagi, bekas-bekasnya masih bisa kita lihat pada para tetua suku. Sebuah pengingat abadi bahwa cinta dan kehilangan memiliki bahasa yang melampaui kata-kata. Di sini, di tanah Papua yang subur, kita belajar bahwa duka bisa diukir langsung pada tubuh, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas seseorang. Dari dataran tinggi Papua, kita terbang ke Sulawesi Selatan, menuju Tanah Toraja. Di sini, arsitektur rumah tongkonan dengan atapnya yang menjulang seperti perahu, seolah menyambut kita ke dunia di mana batas antara hidup dan mati menjadi begitu tipis. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan agung. Upacara Rambu Solo adalah bukti nyata dari keyakinan ini. Ini bukan sekadar pemakaman, melainkan sebuah festival kehidupan yang meriah untuk mengantarkan arwah orang yang telah tiada ke alam berikutnya, yang mereka sebut Puya. Prosesi ini bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, melibatkan seluruh komunitas dengan ritual yang rumit dan pengorbanan kerbau sebagai simbol status dan bekal bagi arwah. Di Toraja, orang yang meninggal dianggap masih sakit atau tertidur sampai upacara Rambu Solo dilaksanakan. Mereka adalah bagian dari keluarga, dirawat di dalam rumah Jajaki Bikara seolah masih hidup. Ini adalah cara mereka menghormati kehidupan, dengan merayakan kematian sebagai gerbang menuju keabadian. Selanjutnya, kita melangkah ke sebuah dunia yang seolah membeku dalam waktu. Selamat datang di Tanah Kanekes, Banten, rumah bagi suku Baduy Dalam. Di sini, modernitas berhenti di depan pintu. Mereka hidup tanpa listrik, tanpa alas kaki, dan menolak segala bentuk teknologi. Kamera pun dilarang keras di wilayah Baduy Dalam. Aturan adat yang disebut pikuku menjaga dunia. Mereka tetap murni, terjaga dari hiruk-pikuk dunia luar. Mereka berjalan puluhan kilometer tanpa alas kaki, mengenakan pakaian putih hitam yang ditenun sendiri, dan hidup sepenuhnya dari hasil alam. Kehidupan mereka adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemajuan teknologi. Dengan menolak modernitas, mereka justru menemukan kedamaian, keseimbangan, dan hubungan yang mendalam dengan alam semesta. Suku Baduy dalam mengajarkan kita tentang kesederhanaan, kepatuhan pada tradisi, dan kekuatan untuk menjaga identitas di tengah derasnya arus perubahan zaman. Perjalanan kita berlanjut ke pedalaman Bulukumba, Sulawesi Selatan, untuk bertemu dengan suku Kajang Amatoa, atau yang lebih dikenal sebagai suku Kajang Hitam. Di tengah hutan adat yang rimbun dan sakral, mereka hidup dengan sebuah filosofi yang tercermin dari warna pakaian mereka. Hitam adalah segalanya. Bagi mereka, hitam bukanlah warna duka, melainkan simbol kesederhanaan, kesetiaan, kejujuran, dan kesetaraan di hadapan Sang Pencipta. Pakaian serba hitam yang mereka kenakan adalah pengingat konstan untuk hidup, selaras dengan alam dan menjauhi kemewahan duniawi. Rumah mereka pun sederhana, dibangun menghadap ke arah yang sama, tanpa perabotan berlebihan. Mereka percaya bahwa alam menyediakan semua yang dibutuhkan, dan mengambil lebih dari yang perlu adalah bentuk keserakahan. Di dunia suku Kajang, kesederhanaan adalah hukum tertinggi, sebuah jalan spiritual untuk mencapai hubungan yang murni dengan lingkungan dan Sang Pencipta. Mereka adalah penjaga hutan yang setia, mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati terletak pada kemampuan untuk merasa cukup. Dari Sulawesi kita menyeberang ke Kepulauan Mentawai di lepas pantai barat Sumatera. Di sini, di antara hutan hujan tropis yang lebat, hidup sebuah suku dengan tradisi yang telah diakui sebagai salah satu yang tertua di dunia. Mereka adalah suku Mentawai, dan tubuh mereka adalah kanvas bagi seni rajah yang syarat makna. Bagi mereka,
Tato atau yang disebut titi bukanlah sekadar hiasan atau gaya. Setiap garis dan motif yang terukir di kulit mereka adalah bahasa spiritual. Tato ini menceritakan identitas seseorang asal-usul klan mereka, keahlian mereka sebagai pemburu, dan hubungan mereka dengan roh alam. Proses pembuatannya sangat sakral, menggunakan jarum dari kayu dan pewarna alami dari arang. Tato mentawai adalah catatan perjalanan hidup, sebuah jubah abadi yang menghubungkan jiwa mereka dengan roh leluhur dan alam semesta. Ini adalah seni yang berumur ribuan tahun, sebuah bukti bahwa tubuh manusia bisa menjadi kitab suci yang paling pribadi. Perhentian terakhir kita membawa kita kembali ke tanah Papua, ke pesisir selatan yang berlumpur dan kaya akan hutan bakau. Inilah rumah bagi suku Asmat, para pengukir ulung yang karyanya telah mendunia. Namun, bagi suku Asmat, seni ukir lebih dari sekadar kerajinan tangan. Setiap patung, topeng, atau perisai yang mereka ciptakan diyakini memiliki roh. Ukiran bagi mereka adalah jembatan untuk berkomunikasi dengan dunia arwah, terutama dengan roh para leluhur. Ketika seorang anggota suku meninggal, mereka akan membuat patung embis yang megah sebagai cara untuk menghormati dan menampung arwahnya. Sebelum akhirnya melepaskannya ke alam baka, setiap motif yang terukir, setiap lekukan kayu, bercerita tentang mitologi, silsilah keluarga, dan keberanian para leluhur yang senantiasa menjaga mereka. Melalui ukiran, suku Asmat menjaga ingatan kolektif mereka tetap hidup, mengubah kayu menjadi medium di mana dunia nyata dan dunia roh dapat bertemu dan berdialog. Dari Iki Palek suku Dani hingga ukiran bertuah suku Asmat, kita telah menyaksikan serpihan kecil dari kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa. Setiap suku, dengan tradisinya yang unik, adalah bob-bob dalam sebuah buku besar tentang kearifan manusia. Mereka adalah penjaga api peradaban yang mengingatkan kita bahwa ada banyak cara untuk menjalani hidup, untuk mencintai, untuk berduka, dan untuk menemukan makna. Mereka mengajarkan kita tentang kekuatan komunitas, pentingnya menjaga alam, dan keindahan hidup dalam kesederhanaan. Indonesia bukan hanya tentang pemandangan yang indah, jauh di dalam hutan, di puncak gunung dan lemba-lemba terpencil, ada denyut kehidupan yang berbeda. Ada kisah-kisah yang menunggu untuk ditemukan, suara-suara yang menunggu untuk didengar. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk mengikuti petualangan kami selanjutnya.